Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2024. Acara pertama pembuka. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas HST. Hadirin dimohon berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Membuka kembali program-program paket A, paket B, dan paket C. Walaupun di tahun 2024 tadi hampir 400 siswa yang lulus dari kesetaraan ini, baik dari paket A, B, dan C. Tapi di 2024 di tahun ajaran baru ini lagi, alhamdulillah untuk di binaan ada sekitar kurang lebih, kalau yang lulus dulu nih paling kita jelaskan sedikit. Untuk paket C-nya itu ada 7 rombel. Kemudian paket B ada 5 rombel atau 15. Paket A-nya ada 2, jadi gabungan induk dan dibinakan. Paket A yang lulus tahun ini sekitar 20 orang. Kemudian paket B kalau tidak salah itu 132, kalau tidak salah itu kalau mau data tadi yang untuk paket C yang terbanyak itu 291. Jadi hampir ya 350 lebih lah untuk kesetaraan tahun ini, alhamdulillah. Nah, untuk 2024 di tahun ajaran ini kembali lagi di Dinas Kiri tetap menjadi 2 program, paket A, B, dan C, tiga kelas di mana di Dinas Kiri. Kemudian tarik ke sini di Batu Tangga itu ada 2 rombel juga, paket B dan paket C. Terus ke wilayah Ilung itu Awang Baru, Awang Lama ada sekitar 3 penambahan juga. Kemudian yang lulus di paket C proklamasi Mantaas itu malah tambahannya lebih banyak. Di proklamasi itu paket C 1 kelas. Kemudian terus ke Rantau Bujur itu ada 2 lagi tambahan, paket B dan paket C. Ya kalau kalian kenal, nah beliau yang kebetulan yang membantu SKB untuk mendata peserta didik yang ada di binaan, terutama di Rantau Bujur. Kemudian di induk sini ada penambahan juga, akan tetapi tidak sebanyak di binaan Pak. Muridnya kadang-kadang yang di sini malah separuh dari yang di sana. Jadi yang dulunya 26 rombel lulus tadi sekitar 13 kelas, masuk lagi, nah jadi 29 keseluruhan. Jadi alhamdulillah, walaupun SKB mungkin muridnya tidak jauh kenaikannya, akan tetapi mudah-mudahan dengan adanya program ini di binaan akan menambah jangkauan kita ke anak-anak didik yang dulunya tidak terlayani, sekarang terlayani. Nah, yang banyak lagi Pak yang di satu pengertian mereka tentang apa yang kita ajarkan. Yang selama ini Ibu lihat ketika kita mengajar itu ketika masuk kelas langsung ke materi pembelajaran, tidak ada sapa menyapa nanti dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya kegiatan ini, bagaimana kita menghadapi peserta didik kita, bagaimana mengenali karakter mereka. Mudah-mudahan ada beberapa materi nanti yang bisa mempraktikkan bagaimana kita sebenarnya mempersiapkan dulu nih ketika sebelum masuk ke kelas kita
materi. Nah, kemudian kita mengenali kan setiap kali masuk ke dalam kelas itu kan ada anak-anak yang ya bermacam ragam karakter, bermacam ragam latar belakang. Otomatis tidak semuanya itu tertib masuk tepat waktu. Jadi ibu sama dengan bagaimana kita mengkondisikan bagaimana. Yang saya hormati Ibu Kepala SKB, Ibu Halaman SKB, yang saya hormati para ahli SKB selaku bendahara di SKB Kabupaten, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu tutor, baik tutor batu, tutor pekerja, tutor kesalahan di binaan masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada bagi yang tidak ada sekolah tapi khusus ada juga yang tidak sekolah, kalau tidak sama sekali sekolah. Misalnya kalau kita buka program keaksaraan bisa 2 bulan, misalnya setahun kan, ya nanti tahun berikutnya kita bisa masuk ke kelas 4 karena usia kita. Jadi nanti perlu harapan bersama kita mempelajari kayak apa untuk keaksaraan dua anak yang dia sudah pengalaman. Kalau kita memang bisa membuka, kita buka dulu keaksaraan kan, lalu 2 tahun kan. Nanti kalau sudah masuk, baru kita nanti ke paket yang masuknya. Jadi kalau yang tadi kan yang di Tanjung tuh, karena walaupun memang kerja di Tanjung, tapi ketika berada di Dalambai atau di Pandawa ini harus kita layani juga kan, terserah dia mau sekolah di mana. Nah, cuma kalau harus kembali ke kelas awal, dan itu ada masuk di Jubu, di Air Batai, itu kita agak sedikit orang yang tidak menghakimi, belum hanya ingin melihat observasi bagaimana pengamatan dalam kelas itu, pembelajaran dalamnya itu berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin ada kekurangan apa, dan betul itu wajar karena kita namanya pendidik ini perlu waktu lah, dan waktu itu kita tidak sebentar karena memang harus ada proses dulu. Harus apresiasi Ibu Kepala juga dan kawan-kawan kita sudah sedikit demi sedikit sudah memulai perubahan itu, dan perlu harapkan semakin meningkat. Contohnya semalam yang Ibu Karma sampaikan tadi itu memang benar, tidak ada semacam komunikasi atau basa-basinya dulu. Nah, tapi wajar karena gaya-gaya kita di formal itu langsung masuk ke dalam waktu, jadi komunikatif. Dia WB-nya ini terpancing kayak gitu. Walaupun mungkin dia merasa kan dihirang, kayak ditanya kan, dengan juga itu kan kita mau tanya ke WB-nya, diam aja. Nah itu mungkin awal aja lah, awal karena mungkin mereka merasa belum adaptasi. Tapi ketika sudah kita matang perencanaannya, nanti akan berubah sendiri. Jadi intinya itu kita di kesalahan ini bukan mengejar bagaimana mereka menguasai materi pembelajaran, bagaimana mereka mendapat nilai terbaik, bukan itu yang kita harapkan. Tapi ada semacam yang harus sampaikan ini soft skill, apa itu keberanian dia di dalam diri mereka, bisa menyampaikan pendapat di dalam kelasnya. Nah itu karena saat ini public speaking itu tidak hanya untuk MC lah, artinya untuk pian sebagai guru pun dan WB-nya nanti, tapi itu sangat penting karena itu akan menimbulkan keberanian yang dapat meningkatkan kepercayaan. Bagaimana hubungan dia dengan teman kerja, bagaimana hubungan dia dengan atasan, dengan pimpinan, bagaimana akhlaknya tuh, attitude-nya. Jadi kalau sekarang itu Bapak Ibu, kalau kalian lihat di dunia industri itu di Jawa itu banyak yang pintar-pintar, IPK 3,8, IPK 4, tapi ketika kerja dia susah. Kenapa? Karena soft skill beda kan. Hard skill itu gampang dipelajari. Dia belajar komputer bisa aja secara mandiri atau secara otodidak atau belajar di kursus. Tapi soft skill ini, membangun soft skill ini perlu waktu yang lama dan perlu kesadaran dalam diri kita. Nah, ketika kalau perlu ini, misalnya yang perlu alami kan waktu di Jawa itu,
kawan itu biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki skill yang tinggi, biasa saja. Tapi dia memiliki sikap yang loyal pada pimpinan, bagus pada rekan kerjanya. Dia dipertahankan. Berbeda dengan temannya. Oh, mentang-mentang saya punya skill tinggi, besar saya. Jadi attitude-nya jelek. Dan oke, kamu punya skill, kamu punya keahlian, tapi maaf, perusahaan ini tidak perlu orang seperti Anda. Perusahaan ini perlu orang yang attitude, sikap yang baik, dan bagaimana perlakuan dia terhadap teman sejawatnya. Dan itulah mungkin bedakan dengan menjilat berbelah. Bapak Ibu tahu karakter masing-masing berbeda. Dan mungkin Pak, tapi kan karakter ini mungkin tergantung juga orang tua di rumah kan. Ya, itu untuk WB kita di usia sekolah. Nah, kalau WB kita usia sekolah itu juga Pak, kalau yang misalnya itu artinya nanti klasifikasi lagi Bapak Ibu lah di dalam kelas sekian itu, di dalam WB di dalam pengajaran WB itu mana yang WB yang usianya yang perlu yang tadi yang keperluan pendekatan, mana yang ada di bisa nanti menentukan walaupun itu makanya dari jawaban kalau bisa itu dalam satu rombel itu jangan satu guru satu kelas. Kalau harapkan kolaborasi Bapak Ibu. Kan di sini ada berapa kelas? Kalau tidak salah 3 kelas di sini, 1 kelas di 4, 1 tanpa kata AS. Curhat di medsos sih. Ini kita perlu refleksi. Sebulan sekali kan, 2 bulan sekali kan, 3 bulan sekali kan. Apa Bapak Ibu? Artinya menjaga kewarasan kian. Biar semangat dalam belajar. Kalau buat mungkin kalau dia kan nyaman aja. Melihat alam. Mau film aja. Kali-kali apa kan? Itu nanti sebagai PR kita juga bahkan tidak kinas kiri ya. Di batu tangga ya, semakin ada yang di gunung, yang di awang besar, di awang lama, awang baru, dan juga di mata as yang di laut juga perlu kita inikan apa itu kita itu budgetnya berapa nih yang perlu kita perlukan dalam untuk kesehatan mental kita. Oke, tidak masih tidak hanya melihat mendengar tapi juga ada keinginan untuk berkarya, ada keinginan untuk merubah pembelajaran yang selama ini bukan merubah total, menambah yang belum ada menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Itu dia tadi membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang output itu bukan untuk WB kita menjadi proses tidak, tapi bagaimana WB kita Ibu kalau sampaikan berkesan. Ketika keluar dari kesalahan dia berkesan bahwa ada hasil yang mereka dapatkan. Jadi ketika mereka keluar, mereka tahu itu kami ibu Zampu Puja, hari muslimah, misalnya. Jadi tahu amal-amal tukarnya. Jadi mengharapkan minimal tukar itu tahu ya. Jadi kayak ibu Pak juga lah, jangan hanya ibu itu bapak itu Pak ada tapi siapa namanya dan itu berkesan bagi mereka. Jadi waktu mereka bisa menjadi orang yang sukses memberi hadiah untuk dia kan, wah ini terima kasih ibu sudah membantu jadi seperti ini. Nah, ada suatu hal yang menyenangkan. Jadi mengharapkan itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu pun tidak menargetkan interaksi dia anak didik kita atau harus tuntas semua tidak, interaksi tidak. Tapi itu proses itu panjang. Kita kalau bicara literasi moderasi itu kita perlu 10 tahun, 10-15 tahun lah untuk berbicara kita literasi kita baik, literasi kita baik. Tapi kita mulai saat ini dan apa yang kita mulai ini bukan masalah materi, tapi bagaimana hubungan kita dengan WB kita. Itu dulu hubungan kita dengan WB kita ketika pembelajaran sudah menyenangkan baru kita langsungkan. Ini baca Bapak Ibu lah, mohon maaf kalau itu terlalu banyak nih. Sudah akan itu aja Bapak Ibu. Tapi kita diresmikan tetap berkomitmen Bapak Ibu. Artinya kami dan pimpinan itu benar-benar memperhatikan
kesejahteraan kawan-kawan kita di tutor, guru, dan mudah-mudahan nanti ada sedikit perubahan. Dan doakan aja Bapak Ibu pengajar ini bisa nanti walaupun yang ada ini mungkin tutor yang biasa lah, yang ini hanya sebagai penambah aja. Tapi alhamdulillah kan selama beberapa tahun kita naik menjadi 400.000. Nah, mungkin itu aja yang mau sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun buka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepesertaan di kampus daerah secara terus-menerus. Kita berdoa bersama-sama untuk kita berdoa. Kebetulan kita peserta ada yang Islam, jadi menurut kepercayaan kita masing-masing. Bila hadirat Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Ada yang dari? Yang sakit angkat tangan. Kenapa Pak? Supaya diketahui kondisi fisiknya. Oke, sekarang sakit karena judul filosofi, jadi sakitnya ada dua, ada sakit batin, ada jasmani. Yang sakit batin siapa? Ada? Kayaknya ada, cuma ada mengaku. Yang jasmani sakit ada? Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Oke, izin perkenalan. Di sini banyak muka-muka yang belum kenal, ada juga yang belum kenal. Ngaran ulun apal, singkatnya itu jadi. Ulun diundang sebagai narasumber, tapi bukan dalam hal ulun sebagai camat atau koleksi, tapi ulun sebagai praktisi pemerintahan. Jadi di sini mohon izin ada Kai dan ini ulun yang di belakang. Mohon perkenan ulun sebagai narasumber tanpa mengurangi hormat kami kebiar berdua. Ada adik kami juga yang jauh dari Juhuk. Nih tempatnya di Juhuk atau di daerah kita di atas di Kopagara? Di bawah lah. Tapi kan tutornya di mana maksudnya? Di Juhuk lah, pas berarti ulun. Ada juga kawan-kawan yang di Mangkajaya, mana Mangkajaya? 2 orang. Ini satu orangnya suka makan durian lawan ulun. Nah, ini salam. Ketemu tangan. Jadi secara kondisi, ulun bingung kenapa jadi narasumber hari ini. Mungkin karena secara pengalaman kerja, walaupun seusia kami dengan Marlin ini hampir sama, tapi ulun sudah 5 kali mutasi, 5 kali pindah-pindah sampai ke Pandawan sini. Jadi mudah-mudahan pengalaman kami itu menjadi materi dan ilmu bermanfaat untuk pihak pemerintahan. Amin. Ulun kan ambil teori. Nah itu rumusnya kalau 2 jam ini ulun takdir teori kayak bulan biar mengajari kekanak-kanak, kayaknya kita bisa gulingan pemerintahan. Oke, sekarang ulun minta 3 sukarelawan. Mohon perkenan 3 yang terselama di rumah. biar terlalu cantik. Oke lanjut. Saya Pak. Kan usah dimisalnya. Bercanda ya. Nyaman aja Apa lagi? Yang negatif. Itu aja lah. Artinya suah dibully oleh murid lah. Ada disambar. Disambar dia dibully juga. Tapi kan dia merasa kena mental. Merasa Biasa aja ya. Oke ya, oke. Ada lagi? Oke, silakan Pak yang di bawah 40 tahun. Terserah, tidak masalah. Terima kasih. Berdiri, Pak. Oke. Pertanyaannya pengalaman negatif dia selama mengajar Pak terkait kedisiplinan. Alhamdulillah, karena ini yang pertama baru bergabung di YouTube, jadi sedikit
itu ada pengalaman mengajar. Cerita-cerita dari kawan kalian yang mengajar Pak. Mulai barang. Adalah kali Tuhan disuruh. Belum memperkenalkan diri, tapi rata-rata di stabi ini sebenarnya kenal lawan ulun. Nama ulun Dadang Anung. Saya sebagai tutor di Patise di Desa Batu Perahu, Kecamatan Batang Timur. Di sini saya menceritakan sedikit pengalaman masalah pribadi yang saya rasakan untuk mengajar selama jadi tutor Patise. Sekarang sudah kelas 2. Kalau pengalaman pribadi dari awal warga belajar itu untuk sekolah jadi kakek itu luar biasa antusiasnya, tapi sudah berjalan hampir kelas 2 ya malas sebagian warga belajar, seolah-olah tutor yang mau untuk memotivasi warga belajarnya. Masalah pertama masalah kondisi jauh. Kita bukan cuma belajar aja. Yang 3 orang sudah selesai. Saya abdi negara, di mana dia sedang kebingungan karena ada bisikan-bisikan jauh. Maksudnya ada yang pikiran baik, ada yang pikiran buruk. Nah, dalam pandangan saya di sana itu dia sedang bingung dalam pengambilan keputusan, entah mengikuti hati nuraninya atau hawa nafsunya. Dia pun frustasi akan hal itu. Jangan dilihat dari ekspresi wajahnya yang mengeluarkan dahinya, kemudian dia berteriak, Mantap. Mengurus sesuatu akan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari pengampu instansi tersebut. Nah, jadi kami menyimpulkan bahwa itu adalah gambaran salah satu instansi yang mana pelayanannya buruk, yang masih membedakan mana rakyat biasa, mana orang yang berseragam. Kemudian solusinya adalah kalau menurut kelompok, karena sesuatu yang baik itu berasal dari diri mereka masing-masing. Setelah itu terus sedikit demi sedikit memperbaiki pelayanan tanpa membedakan, tanpa melihat penampilan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya ulun mau perkenalkan diri. Perkenalkan nama ulun Sugianto, asal dari Batu Perahu sebagai tutor KMP. Menurut kelompok kami mengenai gambar yang kita lihat di muka, dilihat dari gambar bahwa adanya diskriminasi terhadap masyarakat karena masih memandang status usia masyarakat yang datang ke tempat pelayanan publik. Dari gambar Perkenalkan nama ulun Novita Sai, perwakilan dari kelompok 3 Unyu-Unyu. Oh maaf, 3 unyu-unyu. Ya tutup dulu. Ada yang keluar dari kelompok berubah. Solusinya apa? Solusinya apa? Sama aja. Untuk solusi ini kan apa namanya? Catatannya ada. Silakan bekerja. Kalau nggak ada, silakan silakan komentar. Ini adalah salah satu kantor apa itu namanya Perkenalkan, nama ulun Nawalia. Ulun ingin membacakan hasil diskusi kami. Dari sebuah foto tersebut, itu adalah suatu permasalahan. Dari pandangan kami, di sebuah instansi tersebut terdapat Jangan higa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Marfua dari kami kelompok Cibi-Cibi. Ya ada Kak. Parah saja
gambar tersebut, ini adalah situasi di dalam lingkungan kerja yang dimana kita lihat ada sekelompok orang yang benar-benar bekerja, yang pada berdiri, dan ada beberapa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, yang mengakibatkan kecemburuan kepada pekerja lain, yang dimana tuh ada ibu-ibu kita menyirik tuh mata, atau kerja yang lain. Dari pandangan masyarakat atau kita lihat dari bapak-bapak yang pakai peci di muka berbaju biru, dia beranggapan bahwa wah enak ya jadi pegawai, kerjanya cuma santai, tidak perlu bekerja keras, gaji tetap jalan. Solusinya harus ada komunikasi yang baik antara orang kerja agar menimbulkan kedisiplinan dalam bekerja, agar masyarakat tidak memandang remeh atau berpikiran negatif terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan nama Ulun ya. Ulun mewakili kawan-kawan Ulun. Nah, jadi kalau menurut kami dari gambar tersebut, setiap orang dari yang ada di gambar memiliki kesibukannya masing-masing, Pak. Nah, ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, dengan HP-nya, dengan orangnya, ada yang sibuk dengan tugasnya. Nah, sedangkan pada gambar tersebut juga ada orang yang ingin membuat sesuatu atau memerlukan pelayanan. Nah, tapi sayangnya dari orang-orang yang ada di sana tidak ada satu orang pun yang welcome atau mengurusi apa keperluan Bapak, melainkan mereka sibuk apa masing-masing gitu. Nah, sedangkan kalau yang dalam pelayanan seharusnya ada yang menyambut, paling ada yang paling muka yang kecokolan itu seharusnya kayaknya itu tugasnya Pak, soalnya itu dekat banget kalau Bapaknya. Sedangkan kalau yang di belakang itu kan mungkin tugasnya lain lagi. Nah, kalau untuk solusinya, yang pertama tentunya kesadaran diri untuk disiplin, kesadaran diri untuk mengerjakan tugas porsinya masing-masing. Misalnya seorang biasa di pelayanan, berarti ya iya tugasnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau dalam gambar tersebut ada salahnya juga kalau yang lain kayak ibu yang di belakang itu kan sudah menyirit tuh Pak Ay, paling kadang takut tuh pada kalau dari melayani yang buka, ada salahnya ibu tuh untuk menegur atau bahkan mengambil akhirnya sekalian kayak gitu. Nah, supaya bapak yang di buka tuh pada ya apa ya memberi malas gitu Pak, ada yang mendapatkan pelayanan. Nah, habis itu monitoring dari atasan bisa juga Pak Ay. Biasanya kalau dikunjungi atasan pelayanan bisa jadi lebih baik. Nah, mungkin itu. Salah dulu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal ujian itu manja atau bisa juga bisik, Pak, kalau ada 4 Pak, ijazah keluar. Tuh. Nah, mau beres. Jadi kita harus menyadarkan ini dulu Bapak Ibu. Sebelum kita mulai disiplin dalam pelayanan, 2 hal ini harus kita pahami. Kok pian mau juga ada yang dilayani? Contoh kayak pian dia menyambung sekolah ke S2 atau menyambung pian ibaratnya ke pendidikan diklat seperti ini nih. Ini pian bukan yang melayani lagi nih, yang dilayani hari ini. Udah lu memuaskan pian berdah. Mungkin yang ada bos disambung di luar kayaknya. Oke. Konsep yang dilayani dan melayani ini penting untuk ulun sampaikan supaya kita kada lepas dari sebuah filosofi atau pola pikir logika. Tentu saja yang dilayani harus puas, yang melayani harus dihormati dengan pelayanannya. Mentang-mentang kita melayani, kita seenaknya kayak kesubukan juga begitu. Semakin berkuasa yang dilayani, semakin Disegani. eksekutif VIP juga pelayanannya untuk itu. Ini kenyataan yang menjadi sebuah teori. Kesamping kanan. Oke. Itulah public service.
Sedangkan konsep pelayanan publik adalah tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan ekonominya, tidak membedakan strata sosialnya, tidak membedakan kemampuan kekuasaan politiknya. Itu yang susah untuk diterapkan. Sekarang kita beri dimensi dalam penerapannya. Pasti pertanyaannya, ngalih itu Pak, ngalih itu Pak, ngalih itu Bu. Balik kanan Pak. Oke. Yang pertama adalah peraturan. Makanya, mungkin tahu kan konsep belajar mengajar Bu Kepala SKP. Tapi lu meyakini sebelum belajar mengajar dari guru kami pasti mengeluarkan peraturan tak tertulis di kelasnya. Bisa, boleh izin sekian. Sama-sama. Oke, yang kedua tadi. Akan Bapak setelah kami mendapatkan materi yang begitu baik, untuk kami tentunya selain menanamkan kedisiplinan terhadap tugas kami, selain itu apalagi gitu apa yang pian harapkan masa depannya bagi kami tutor SKB. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, pun bercerita kelas Mangga Jaya. Ini perlu ceritakan. Filosofi kelas Mangga Jaya itu dimulai di tahun 2020. Di saat itu kami pribadi menjadi anggota dari tim penegasan batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tiap tahunnya mengunjungi daerah perbatasan terluar kita dengan kabupaten tetangga. Khususnya agenda rutin itu terjadi di Batang Alai Timur di 2020. Di saat kami mengunjungi desa Aing Bantai dan desa Juhu, secara kondisi pola pendidikan kita, ada warga kita di dusun terluar di Mangga Jaya yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dasar. Hasil itulah yang kita laporkan melalui FGD, fokus grup diskusi, bahwasanya harus ada kelas. Yang kami sarankan waktu itu Ibu Ketua Kepala SKB adalah kelas filial, sebagaimana Batu Perahu di desa Aing Bantai di Datar Tarap. Sebianya ada juga filial ke dusun Mangga Jaya. Tetapi untuk percepatan waktu itu Kepala Dinas Pendidikan masih Ibu Ijak rasanya. Yang tercepat adalah adanya kelas kesetaraan melalui paket A. Mungkin adik-adik ini kedua yang ditutornya sampai sekarang terrealisasi. Kenapa itu perlu kita sampaikan? Karena filosofi sebuah menanam disiplin harus dipahami kepada konsep awal organisasi itu tumbuh dari yang kita sadari pertama kali. Jadi bagi yang belum sadar, bertobatlah. Sadarlah. Dan kayak organisasi itu akan tumbuh dengan baik, maka semuanya harus melaksanakan apa yang ingin pahami. Apa cara paham? Baca lah yang menjadi tugas fungsinya seperti apa. Mudah-mudahan seluruh tutor-tutor bertani dari kesehatan, Amin. Mudah-mudahan melaksanakan tugas, Amin. Dan bagi yang baru bergabung menjadi tutor, mudah-mudahan ada menerima mimpi guru seperti yang lain. Bagian dari dulu, Ibu mohon maaf untuk 3 penanya tadi perlu diapresiasi. Bagi yang belum jangan dihilangkan. Jadi kami persilahkan untuk ke depan 3 penanya tadi. Bapak 1, Ibu 2, saya 3. Ada penanya? Kita buka pendia. Oke. Maafin enggak? Jangan lihat isinya lah. Kalau isinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Siang. Yang kami hormati Kepala SKP Kabupaten Sumedang, terima kasih undangannya. Yang kami hormati tim SKP SD yang membanggakan teman-teman tutor, tutor ya, tutor untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, SDFF tadi yang
juga sudah ada sebagian yang sudah kemarin ketemu di daerah baru. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam kita selalu berdoa kepada Yang Maha Esa dan Jadi Bapak sekalian, kita 3 hari. Jadi kalau 3 hari ini kalau langsung ngegas katanya dia stres. Ya, katanya stres ya. Kita silakan mendaftar itu. Silakan laksanakan. Kemudian kalau nggak siap 2025, 2026. Bagi yang daerah khusus itu bukan daerah khusus ibu kota, tapi bagian khusus yang terjauh, terluar, itu diberi keleluasaan hingga 2027-2028. Artinya 2027 tahun ajaran 2027-2028 seluruh sekolah dan satuan dan lembaga yang ada di Indonesia itu semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Termasuk kalau di sini alhamdulillah sejak kemarin di SKB sini sudah kita sudah melakukan kurikulum merdeka sesuai dengan undang formal serta merupakan pembelajaran wajib yang diberikan untuk semua peserta. Yang umum itu wajib karena nanti ijazahnya itu muncul. Jadi kalau hukumnya itu mengajari materi itu materi itu menjadi penolong untuk bisa membaca. Karena yang dikejar itu bukan materinya, yang dikejar kompetensinya. Kompetensi kemampuan itu yang membaca tadi. Nah, sementara CP itu tidak perlu dipelajari. CP itu hanya panduan yang diajari kalau kelas 1 di Pak. Nanti akan kita lihat. Jadi yang diajari dalam CP kita, mengapa kita perlu membuka CP? Kita perlu memahami CP karena CP itu menjadi turunan biar contohnya ini belum dihati di kelas 1 ya. Tutor bukan sumber satu-satunya sumber ilmu. Ya, jadi beda Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah yang formal namanya guru baik SD, SMP, SMA bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu, menjadi fasilitator bagi siswanya. Sama hanya dengan tutor menjadi fasilitator bagi warga belajarnya. Sekarang disamakan Bapak Ibu. Itu sesuai dengan peraturan kementerian seperti itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.